Akhir-akhir ini, kita sering dengar isu tentang orang-orang yang berada di luar negara asalnya karena situasi yang tidak aman atau persekusi terhadap sekelompok etnis, ras, agama, dan identitas sosial lain, serta belum melepaskan kewarganegaraan asalnya, yaitu pengungsi. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara tujuan transit bagi banyak pengungsi dan pencari suaka. Mereka tinggal sementara sesuai regulasi yang ditetapkan. Pada tahun 2021, BBC memberitakan pengungsi Rohingya kabur dari kamp penampungan di Aceh. Sebagian besar hendak pergi ke Malaysia untuk bersatu dengan keluarga mereka. Sayangnya, ini dimanfaatkan oknum untuk menjalankan penyelundupan manusia antar negara. Tindakan ini selain ilegal, juga membahayakan keselamatan para pengungsi. Satu studi menunjukkan adanya sekuritisasi, yaitu pembingkaian suatu isu sebagai bagian dari ancaman keamanan negara. Sekuritisasi migrasi menjadi pembahasan global sejak akhir abad ke-20. Para pengungsi dianggap sebagai ancaman kedaulatan dan dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, serta keamanan negara penerima. Di Indonesia, ini terjadi pada pengungsi Rohingya beberapa waktu terakhir. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol tahun 1967, negara kita mengakomodasi dan menerima pengungsi sebagai negara transit bagi mereka. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 atur akomodasi dan perlindungan bagi para pengungsi di dalam negeri hingga solusi jangka panjang bagi mereka dapat ditemukan. Hingga video ini dibuat, sedang diupayakan untuk direvisi melalui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hukum Indonesia tidak memperkenankan pengungsi untuk bekerja. Namun, UNHCR menggandeng mitra untuk mengembangkan program pemberdayaan komunitas dan kemandirian bagi warga Indonesia dan pengungsi. Sebanyak 1.273 pengungsi rentan dari 430 rumah tangga menerima tunjangan subsisten bulanan. Indonesia meratifikasi Konvensi HAM, sehingga memiliki tanggung jawab berikan akses bagi anak-anak pengungsi ke sekolah nasional. Dilaksanakan dengan surat edaran Kementerian Pendidikan tahun 2019. Kemudian diperluas saat surat edaran direvisi pada 12 Mei 2022. Revisi ini juga menetapkan bahwa sekolah harus mengeluarkan surat kelulusan sebagai pengganti ijazah resmi dari Kemendikbudristek. Ini dapat digunakan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Umumnya pengungsi saat ini belum dapat mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, terdapat praktik baik di Pekanbaru, Provinsi Riau. 7 siswa menghadiri kelas sit-in dan kursus singkat di Universitas Islam Riau, serta 16 siswa terdaftar di Universitas Riau dalam program yang sama. Kedua universitas ini menerima pengungsi dengan tujuan untuk menginternasionalisasikan institusi mereka dan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek. Pengungsi memiliki akses ke perawatan medis primer melalui fasilitas kesehatan umum serta layanan komunitas untuk ibu dan anak yang menyediakan imunisasi. UNHCR melakukan kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan untuk menangani situasi medis yang mengancam jiwa sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Sinergi antara pemerintah dan entitas-entitas non-pemerintah seperti masyarakat sipil, institusi pendidikan, industri, dan sebagainya. Termasuk di bidang hak asasi manusia perlu ditingkatkan untuk minimalisir bentrok kepentingan yang berpotensi terjadi. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya-upaya diplomasi migrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah, perlu dilakukan pendekatan bottom-up terhadap masyarakat daerah penerima pengungsi. Kita sebagai masyarakat Indonesia perlu mendukung sinergi dalam upaya kemanusiaan ini dengan saling membangun hubungan yang baik antara kita dan pengungsi. Meskipun terkadang ada oknum pengungsi yang mengekspresikan dirinya dengan tidak sesuai, mereka hendaknya dibina dan ditindak tegas, bukan langsung menilai buruk seluruh kelompok mereka dan melakukan tindakan diskriminasi. Sebagian besar pengungsi melarikan diri dari wilayah konflik. Mereka terdampak dan tidak diuntungkan dari konflik yang terjadi. Masyarakat Indonesia sebaiknya dapat menumbuhkan empati dan dapat bertindak berdasarkan perspektif atau sudut pandang korban agar masa kemanusiaan menjadi lebih baik.